Tuhan, betapa bahagianya kami di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Suster, Ibu, Bapak, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi, Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya tahun liturgi A. Misa pagi ini akan dipimpin oleh Romo Antonius Edi Prastio, Kor dari lingkungan Clara, Tata Laksana dari lingkungan Barbara. Sekarang marilah kita siapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi, diawali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Shalom. Sehat?
Puji Tuhan. Pada hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, atau dikenal dengan perayaan pesta transfigurasi, di mana Allah sendiri berkenan menunjukkan kemuliaannya di dalam diri Yesus Kristus. Yesus yang adalah Allah berkenan menjadi manusia, menampakkan kemuliaannya agar para murid semakin percaya, semakin diteguhkan, dan semakin mantap dalam mengikuti Yesus itu sendiri. Pengalaman transfigurasi itu mengubah keraguan-raguan para murid pada sebuah kemantapan hati. Maka mari kita juga membiarkan hidup kita mengalami pengalaman transfigurasi itu. Pengalaman kita akan Allah, perjumpaan kita secara pribadi dengan Yesus sendiri yang mengubah seluruh hidup kita menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Maka di awal perayaan Ekaristi ini, mari kita hening sejenak, kita siapkan batin kita sesali segala dosa dan kelemahan kita, dan dengan rendah hati kita mohon pengampunan dan belas kasih dari Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara-saudara, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa.
sedunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam penampakan kemuliaan Putra Tunggal-Mu, Engkau mengukuhkan misteri iman dengan kesaksian Musa dan Elia. Secara mengagumkan, Engkau juga memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak angkat-Mu yang terkasih. Semoga kami yang mendengarkan suara Putra-Mu terkasih menjadi ahli waris yang sah bersamanya, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, melihat tahta-tahta dipasang. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gemawan, seorang serupa anak manusia. Ia menghadap dia yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah Raja.
Bacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudara, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika suara dari Yang Maha Mulia datang kepadanya dan mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga. Ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baik kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Kepadanya aku berkenan, dengarkanlah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, alangkah bahagianya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu,
Tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan pengalaman itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari dan orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang suka atau paling tidak pernah naik gunung? Angkat tangan. Ternyata tidak banyak yang suka naik gunung. Karena Palembang tidak ada gunung, adanya bukit saja. Bukit besar sama bukit kecil. Atau bukit Siguntang. Di antara kita pasti adalah yang naik gunung. Minimal kelompok patriot itu sering sekali naik gunung gitu ya. Saya sendiri juga suka naik gunung. Karena kebetulan saya anak gunung, lahir di daerah gunung. Jadi lebih menikmati suasana di gunung dibandingkan di pantai. Karena gunung itu tempatnya lebih sejuk, lebih tenang, lebih dekat dengan Tuhan katanya. Karena posisinya di atas. Maka tidak heran di daerah gunung itu banyak yang jadi romo, banyak yang jadi suster gitu ya. San Prades belum banyak, karena enggak di dekat gunung gitu. Sindang itu banyak romo, banyak suster itu karena dekat dengan Tuhan. Tapi memang gunung itu mempunyai makna yang mendalam di dalam sejarah keselamatan atau sejarah pengalaman-pengalaman orang beriman. Bahkan juga dalam mitologi-mitologi Yunani, gunung itu menjadi tempat bersemayamnya para dewa. Juga kepercayaan orang-orang Jepang, Gunung Fuji itu dianggap sebagai dewa. Begitu juga di dalam kultur kebudayaan Asia, gunung itu menjadi sesuatu tempat yang sakral. Begitu juga di dalam kitab suci, gunung mempunyai tempat, menjadi tempat yang mempunyai makna mendalam berkaitan dengan pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman spiritual. Contoh, Musa juga ketika menerima hukum Taurat itu juga di atas gunung. Dan hari ini Yesus menampakkan kemuliaannya tidak di pantai, tidak di pasar Lemabang, tidak di mall, karena memang tidak ada mall, tetapi di atas gunung. Karena sekali lagi gunung mempunyai tempat yang bermakna bagi perjalanan hidup seseorang. Kalau kita naik gunung, tentu kita akan mengalami banyak pengalaman-pengalaman yang membuat kita juga berhenti sejenak merenung. Pengalaman solidaritas, pengalaman perjuangan, sehingga ketika sampai di puncak itu akan melihat betapa indahnya karya Tuhan dari ketinggian. Tapi tentu saja tidak seperti keinginan Petrus, Tuhan kami ingin tinggal di sini, tidak, tetapi kembali ke bawah. Kembali ke pengalaman transfigurasi. Yesus mengajak 3 murid terdekatnya. Siapa tadi? Siapa?
Petrus, kemudian Yohanes dan Yakobus. Gitu ya. 3 murid terdekat Yesus itu diajak oleh Yesus naik ke Gunung Tabor. Mengapa? Karena seminggu sebelumnya Yesus memberitakan kepada para murid tentang penderitaannya, bahwa anak manusia itu akan menderita sengsara, dibunuh, disalibkan, tapi pada hari ketiga akan dibangkitkan. Para murid yang mengikuti Yesus dengan pikiran polosnya, pikiran sederhananya, bahwa Yesus itu luar biasa, Yesus itu hebat, Yesus itu bisa melakukan banyak hal, tetapi kok akan berakhir tragis. Membuat para murid berpikir, mungkin juga berpikir ulang, apakah tepat aku mengikuti orang ini? Jangan-jangan seperti kelompok-kelompok pemimpin kelompok lain yang membawa banyak orang ingin memberontak melawan penjajah Romawi, toh juga berakhir tragis. Lalu apa bedanya Yesus dengan para pemimpin-pemimpin itu? Di tengah pergumulan itu, di tengah kesulitan para murid itu, Yesus mengajak mereka supaya mendapat pencerahan di atas gunung. Tempat yang sepi, tempat yang tenang, tempat di mana orang bisa terbuka pada pengalaman-pengalaman akan Allah. Maka tidak heran sampai sekarang tempat-tempat retret, tempat-tempat merenung itu banyak di daerah pegunungan. Dan Yesus di atas gunung itu menampakkan siapa jati dirinya, siapa sesungguhnya dirinya. Yesus berubah rupa, menampakkan jati dirinya sebagai Allah yang penuh dengan kuasa. Sehingga para murid matanya terbuka. Ditambah lagi dengan penglihatan, Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Musa dan Elia adalah tokoh terbesar bagi orang-orang Yahudi. Musa sebagai penerima hukum dari Allah, dan Elia adalah salah satu nabi terbesar yang diangkat ke surga oleh Allah sendiri. Dan pengharapan bagi bangsa Israel, Elia datang kembali untuk memimpin bangsa Israel keluar dari penderitaannya. Ditambah lagi dengan peneguhan suara dari langit yang tadi kita dengar, yaitu inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Pernyataan suara dari langit yang menegaskan inilah putra kesayangan Allah sendiri. Dan di dalam diri Yesus itulah Allah akan menyatakan rencana keselamatannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, lantas apa yang bisa kita maknai dari peristiwa transfigurasi atau pengalaman penampakan Allah ini? Kita sebagai orang Katolik, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pengikut Kristus, seringkali diingatkan bahwa mengikuti Allah, mengikuti Yesus itu bukanlah sesuatu yang simple, yang sederhana, tetapi sebuah pengalaman pergumulan, pengalaman pergulatan, pengalaman perjuangan untuk mengikuti Yesus. Meskipun mungkin sebagian besar kita menerima warisan iman itu lewat baptisan dari orang tua ketika kita masih bayi, tetapi justru disitulah semakin kita bertumbuh, kita juga akan berjuang sebagai orang-orang beriman. Tidak ada iman yang sekali jadi. Iman Anda itu, iman kita itu selalu ditantang. Apalagi ketika kita mengalami kesulitan. Apalagi ketika mengalami pergulatan. Apalagi kita mengalami saat-saat yang tidak mudah di dalam hidup kita. Seperti pernyataan diri Yesus itu, bahwa anak manusia itu akan dibunuh, akan disalibkan. Apakah kita seperti para murid itu siap akan resiko kemuritan kita sebagai
pengikut Yesus. Mungkin sebagian besar kita di sini biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang istimewa. Tuhan toh juga tetap biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita akan mengalami pergumulan, seringkali kita mempertanyakan, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, apakah Engkau mencintai aku? Tuhan, katanya Engkau luar biasa. Mana buktinya di dalam hidupku? Kok hidupku susah? Kok aku gagal terus dalam usahaku? Kok aku gagal terus dalam menjalin hubunganku dengan teman-teman yang seiman? Kok dapatnya yang gak seiman? Katanya Engkau luar biasa. Di mana Tuhan? Seringkali kita juga mengalami pergulatan seperti ini. Maka kita diajak untuk menemukan pengalaman-pengalaman transfigurasi itu kita masing-masing. Kita diajak untuk menemukan di mana Tuhan yang betul-betul menampakkan bahwa Tuhan sungguh menunjukkan kuasanya di dalam hidup kita. Temukanlah pengalaman-pengalaman transfigurasi Anda sendiri. Temukanlah Allah di dalam keheningan Anda. Temukanlah kemuliaan Allah di dalam proses pencarian Anda semua sebagai orang beriman. Menemukan Tuhan itu bukan oleh karena orang lain, tetapi sebuah pencarian kita terus-menerus memahami kehendaknya, memahami apa rencana Allah di dalam hidup kita, terutama di dalam pergulatan, kesulitan, dan tantangan-tantangan yang kita hadapi setiap hari. Semoga pengalaman transfigurasi pada hari ini yang kita rayakan membuat kita juga menemukan secara pribadi Allah yang menunjukkan kemuliaannya bagi hidup Anda. Yakinlah Allah akan menampakkan itu pada momen-momen yang terbaik bagi hidup Anda. Masing-masing satu dengan yang lain berbeda. Seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes punya pengalaman yang berbeda-beda. Dan kita semua diundang untuk menemukan pengalaman peristiwa transfigurasi itu sebagai tonggak iman ketika kita bergulat, oh Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Tuhan itu sungguh ada. Tuhan itu kekuatan kita. Semoga sabda Tuhan hari ini semakin meneguhkan kita, meneguhkan perjuangan kita untuk terus-menerus memahami kehendak Allah, untuk memahami siapa Allah itu bagi hidupku, siapa Allah itu bagi seluruh perjuangan hidupku setiap hari. Dengan demikian, iman kita semakin dimatapkan, iman kita semakin kokoh, iman kita semakin tangguh di dalam kehidupan kita setiap hari, dan iman itu kita wariskan kepada saudara-saudari, anak, cucu, teman, dan sebagainya. Seperti yang dilakukan oleh Petrus, Yakobus, Yohanes setelah peristiwa kebangkitan, mewariskan iman itu kepada semakin banyak orang, hingga iman itu terpelihara sampai saat ini, dan semoga sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah dengan penuh kepercayaan, sebab kita telah diterima sebagai putra-putrinya dalam diri Yesus Kristus, putranya yang dikasihi. Bagi gereja kudus, ya Bapa, bimbinglah agar wajah gereja selalu menyinarkan cahaya Kristus yang mulia. Semoga kemuliaan gereja tidak terletak dalam kekayaan dan kuasa, melainkan dalam kesederhanaan penghayatan Injil. Marilah kita mohon. Sembulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para seniman, ya Bapa, bantulah para seniman agar tak jemu-jemu mengungkapkan kemuliaan ciptaan Tuhan bagi kita. Semoga para ilmuwan semakin membuka rahasia-rahasia alam semesta dan menerapkannya demi pembangunan manusia serta dunianya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, ya Bapa, berkatilah mereka yang menderita agar menjadi bergembira karena penghiburan dan pengharapan yang berisikan dengan hati jujur. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang ada di sini, bantulah kami untuk menjadi manusia, laki-laki dan perempuan yang sudah dibebaskan oleh Kristus dan mempunyai tekad untuk memperbarui dunia, sehingga menjadi tempat bagi semua orang menikmati keadilan dan kebebasan, sambil belajar saling mengasihi seperti Allah mengasihi kita dalam Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah kita mohon. Ya Allah, kemuliaan-Mu telah memancar dari wajah Yesus Putramu. Semoga terangnya bersinar dalam hati kami, seperti matahari pagi yang terbit penuh janji-janji. Semoga kami dan dunia ini diciptakan kembali dalam Yesus Kristus, Tuhan kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkat penampakan mulia Putra Tunggal-Mu, kuduskanlah persembahan ini, dan berkat semarak cahayanya, bersihkanlah kami dari noda dosa dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Mari bila bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di depan saksi-saksi terpilih, Ia menyatakan kemuliaannya, dan tubuhnya yang sama dengan tubuh kami memancarkan cahaya berkilauan. Dengan demikian sandungan salib dilenyapkan dari hati para murid, dan cahaya yang secara mengagumkan bersinar di kepala gereja memenuhi juga seluruh tubuhnya. Maka bersama dengan seluruh kekuatan surga, kami selalu memuji Engkau di bumi dan mengagungkan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Fransiskus, Uskup Agung kami, Bapak Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah
Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba.
Marilah berdoa. Ya Allah, dalam penampakan mulia Putramu, Engkau berkenan menunjukkan seri cahayanya. Kami mohon semoga santapan surgawi yang telah kami sambut menjadikan kami serupa dengan Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. 1. Kursus persiapan perkawinan Dekanat Palembang. Tim Kuperper Dekanat Palembang akan menyelenggarakan kursus persiapan perkawinan bagi para calon pengantin. Kursus dijadwalkan tanggal 24 sampai dengan 27 Agustus di Katedral Santa Maria Palembang. Silahkan menghubungi Sekretariat Paroki Katedral untuk informasi dan pendaftaran. 2. Lomba di Hari Kemerdekaan. Dalam rangka memeriahkan Hari Raya Kemerdekaan, paroki akan menyelenggarakan lomba antar lingkungan, yaitu lomba balap karung, lomba makan kerupuk, dan lomba gaplek. Informasi mengenai pelaksanaan lomba dan lainnya akan disampaikan kepada pengurus lingkungan. 3. Jadwal baptis kanak-kanak. Pertemuan bagi orang tua dan wali baptis dilaksanakan pada tanggal 3 September pukul 10 di Balai Paroki. Penerimaan sakramen baptis dilaksanakan pada tanggal 10 September pukul 10 di gereja. Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat. 4. Penerimaan dana. Anak-anak dan saudara-saudari, serta semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Menegaskan kembali bahwa dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, paroki akan mengadakan lomba kerakyatan kemerdekaan. Tadi yang sudah disampaikan, ada lomba balap karung, ada makan kerupuk, ada lomba minum susu yang belum ada disampaikan tadi, lomba gaple, dan juga nanti ada best supporter gitu ya. Maka nanti pas event-eventnya silakan dicermati, datang semua karena itu akan diadakan di hari Minggu supaya umat bisa merayakan bersama-sama, yaitu tanggal, kalau tidak salah tanggal 20. Nanti informasi selanjutnya akan disampaikan lewat lingkungan. Kemudian saya mengucapkan terima kasih untuk Anda sekalian yang sudah hadir di dalam perayaan Ekaristi, terlibat dengan penuh semangat dalam perayaan ini. Juga terima kasih kepada para petugas liturgi, prodiakon, lektor, pemazmur,
putra-putri altar, tata laksana, kor, organis, dirigen, petugas multimedia. Dan kita tahu meskipun juga barang ini mahal, ternyata juga punya kelemahan. Memang ada gangguan, maka nanti mohon maaf kalau hari ini layarnya tidak bisa menyorot wajah-wajah yang sudah make up-an luar biasa pada hari ini. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita mohon berkat dari Tuhan supaya kita juga dikuatkan oleh pengalaman-pengalaman perjumpaan, pengalaman kemuliaan Allah di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, pergilah dalam damai. Misa sudah selesai.